Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemahaman kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya Devi Triamaida, NIM 19520000076, kelas 7D dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman belajar. Yang kedua yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Agar pembelajaran lebih bermakna, maka siswa perlu belajar secara langsung dan mengalami sendiri. Yang keempat, bersifat luas atau fleksibel. Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terjadwal secara ketat antar mata kuliah. Yang kelima, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Artinya yaitu pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam format keterkaitan. Maksudnya, penugasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi siswa atau ketika siswa menemukan masalah dan memecahkan masalah yang nyata dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema. Artinya yaitu bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema. Yang ketiga, efisiensi. Dalam segi waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar yang otentik sehingga mencari ketentuan kompetensi secara tepat. Selanjutnya, tahapan implementasi kurikulum 2013 atau tematik. Implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan meliputi pemetaan KD, penentuan tema, analisis indikator, penetapan jaringan tema, penyusunan silabus, dan penyusunan RPP. Yang kedua yaitu penerapan atau pelaksanaan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan pendahuluan, inti, dan akhir. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bertahan lama. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir anak didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, yaitu memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. RPP tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Penyusunan RPP tematik idealnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang akan dikaji bersama siswa. Yang kedua, memetakan KD-KD dan indikator yang akan dicapai dalam tema-tema yang telah disepakati. Yang ketiga, menetapkan jaringan tema. Yang keempat, menyusun silabus tematik. Yang kelima, menyusun RPP pembelajaran tematik.
pendekatan saintifik. Menurut Kemendikbud tahun 2004, pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan kurikulum. Secara umum, metode pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik secara kemampuan observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan hasilnya. Serangkaian hal tersebut nantinya diharapkan mampu mendorong kemampuan berpikir kritis, analisis, dan sistematis siswa. Dan selanjutnya yaitu model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Dalam bahasa Inggris disebut Problem Based Learning atau PBL adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah bagi peserta didik. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau PBB atau PBP. Dalam bahasa Inggris disebut Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran penemuan atau disebut dengan discovery learning adalah proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atas hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Yang keempat yaitu model pembelajaran inquiry. Proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang diteliti, karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Terima kasih, itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.